Topik yang seru nih hari ini. Topik yang kalau di artikel Mamis Daily itu selalu rame. Terus juga kalau di Instagram itu selalu yang share tuh banyak. Jadi yang share ke teman-temannya, yang menggosip sama teman-temannya mungkin ya. Kayak soalnya kan yang dibahas semacam toxic people di tempat kerja. Dan itu rame banget 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 banget. Kayaknya kayak emang toxic people ini nggak bisa dihindarkan banget dari hidup kita gitu kan ya. Siang ini Dr. Jimmy dan Mamis Deli mau bahas tentang toxic people. Aku udah baca-baca nih sedikit tentang toxic people ini. Jadi toxic people ini kan istilahnya umum banget ya, Dok. Sebenarnya kalau di dalam dunia psikiatri ya, Dok, istilahnya tuh apa sih toxic people ini? Nah, itu Mm, kita perlu perlu definisikan si toxic ini ya. Kalau enggak, nanti mm-mm, semua orang yang ngeganggu dalam tanda kutip, semua orang yang mm-mm, ngebuat kita nggak nyaman, kita tempelin aja label toxic gitu. Padahal mm-mm, itu nggak dia. nggak kayak gitu. Mm-mm, Sebenarnya toxic itu kan memang istilah umum ya. Nggak ada mm-mm, diagnosis, kriteria diagnosis toxic people gitu, nggak ada. Cuman kalau kalau secara umum ya, yang dianggap sama masyarakat toksik itu kurang lebih orang yang manipulatif, dia mm-mm, yang melakukan kesalahan tapi nyalain orang lain begitu, nggak mm-mm, mau atau nggak mampu ya mungkin ya, nggak mampu meminta maaf, lalu sifatnya itu sangat egosentris, semuanya mm-mm. itu adanya di dia. Jadi bukan hanya tentang orang yang ngebuat kita nggak nyaman, bukan, tapi memang sifat-sifat manipulatif, sifat-sifat yang egoistik ini mengganggu ya. Jadi sebenarnya penyakit jiwa, kalau secara penyakit jiwa ya, penyakit jiwa apa aja sih biasanya yang dialami mereka? Wah, banyak ya kemungkinannya ya. Hmm, Mulai dari nggak gangguan jiwa sampai mungkin gangguan jiwa. Bisa saja orang normal hmm, yang nggak paham empati, yang nggak ngerti bagaimana berkomunikasi ya juga jadi akhirnya dalam tanda kutip toxic. Bisa juga yang punya personality narsisistik menjadi seperti ini. Bisa juga kalau dia personalitinya yang antisosial, itu bukan bukan nggak bisa berhubungan sama orang-orang ya teman-teman ya. Antisosial itu melawan hmm, hukum. Nah, contohnya misalnya dia antisosial sehingga terus-menerus melakukan tindakan berlawanan hukum. Atau sesederhana dia ketidakmampuan merasakan empati, itu kan khas pada orang yang kita sebut psikopat. Itu tidak mampu hmm, merasakan empati, tidak harus jadi perilaku kriminal, tapi nggak mampu aja ngerasain empati, itu bisa. Atau misalnya dia punya kasus-kasus trauma yang bersinggungan sama egonya, jadi ada isu personal sendiri sehingga dia nggak bisa take responsibility, itu juga mungkin. Atau dulunya pernah jadi korban abusive, terus dia jadi abusive saat ini ke pasangan atau ke lingkungan sekitar, begitu kan? Itu juga mungkin. Jadi kalau hmm. dibilang kemungkinan ya banyak ya. Nah, kalau ini tuh kemungkinan menurun gak sih, Dok? Maksudnya itu orang tuanya seperti itu, jadi anaknya seperti itu. Secara genetis Hmm, atau mungkin secara lingkungan. secara lingkungan sih. Kalau secara genetis kok saya nggak pernah baca Hmm, penelitiannya ya. Manusia tuh punya yang namanya repetisi kompulsi. Jadi saya cenderung ingin mengulangi masa lalu saya di masa kini, dalam konteks saya ingin memperbaiki masa lalu. Kalau dulu saya korban abusif, maka mungkin saya akan mengulangi konteks korban abusif tadi untuk eh, memperbaiki yang dulu. Saya hmm, ingin di masa sekarang sebenarnya memperbaiki yang dulu, tapi saya ulangi sekarang. Artinya kan hmm, eh, itu pilihan bawah sadar, itu kita nggak sadar, tapi kita sedang melukai atau dilukai oleh orang lain secara tidak disengaja. Jadi bisa menurunnya dalam konteks begitu, itu dorongan bawah sadar aja, tapi nggak diturunkan secara genetis. Yang kedua, bisa saja kita join the nah, sorry, keselimpet. Kita menyatu sama perpetrator. hmm. Pelan-pelan, perpetrator. Dulunya kita jadi korban, sekarang kita menyatu sebagai perilaku supaya tidak tersakiti. Saya secara bawah sadar memilih untuk jadi pelaku. Dulu saya korban KDRT misalnya, saat ini saya menjadi pelaku marah-marah ke orang lain dan lain sebagainya, untuk saya nggak mau jadi korban lagi, jadi shiftingnya jadi ke pelaku. Itu mungkin juga terjadi. Jadi turunannya itu lebih bersifat psikologis sih ketimbang genetik Oh, gitu. jadi justru bukannya kan banyak nih karena oleh orang tua dulu diperlakukan demikian, ketika punya anak kita mati-matian untuk tidak melakukan hal yang sama pada anak kita gitu kan. Tapi sebenarnya secara alam bawah sadar itu tuh mungkin banget kita justru malah merepetisi perilaku orang tua gitu ya, Dok, berarti.
manusia tuh belajar dengan pola, bukan dengan logika. Jadi kalau kita Hmm. pikir, aku nggak mau ngelakuin itu, tapi kalau kita nggak punya contoh pola yang sehat, kita nggak punya gambaran di kepala kita bagaimana berperilaku yang sehat, atau bagaimana berespon yang sehat, kalau pola satu-satunya yang kita punya adalah pola marah-marah dan lain sebagainya, ya itu yang akan kita ulang. Mau Hmm. kita nggak bisa ngotot, aku nggak mau ngelakuin itu. Kata-kata itu sebenarnya agak riskan sendiri. Hmm. Aku nggak mau jadi kayak orang tua. Maksudnya tuh Hmm. apa? Jadi, Hmm. bisa jadi lebih buruk. Itu kan bisa dari Hmm. kata Hmm. kalimat Hmm. tadi. Hmm. Atau bisa jadi tidak jadi orang tua sama sekali. Itu Hmm. kalimat yang abstrak. Jadi kalau mau buat target, sebisa mungkin kita pakai kalimat yang spesifik. Saya mau ketika anak saya marah, maka saya berespon dengan tenang misalnya. Oke. Bagaimana caranya tenang? Itu kan bisa dikonstruksiin lebih lebih rapi Hmm. ketimbang kita, aku nggak mau jadi kayak orang tuaku. Itu mm, dorongan kita untuk tidak menjadi orang tua itu nanti jadi nggak jelas. Perlu dibuat lebih rapi sasarannya gitu. Oke. Nah, ciri-ciri kita sedang berada di bawah manipulasi, bukan orang yang manipulatif ya. Jadi kita terlalu banyak berinteraksi dengan orang yang toksik itu untuk kitanya sendiri bisa berefek apa, Dok? Kalau kita terlalu banyak berhubungan dengan orang yang manipulatif, teman-teman mungkin akan ngerasa kayak, kok lagi-lagi gue ya? Atau kok lagi-lagi gue yang salah ya? Kok lagi-lagi gue yang ngelakuin ya gitu. Seakan-akan kejadian eksternal atau mungkin state emosional orang tersebut adalah tanggung jawabmu. Kemarahan, kekecewaan, terus apapun yang terjadi dengan dia, dengan orang tadi, itu kayak tanggung jawab kita. Padahal kan nggak sepenuhnya ya. Nah, kalau itu terus-menerus terjadi, kita akan mulai menganggap bahwa diri kita tidak pantas, diri kita tidak layak, bahwa benar kok saya nggak mampu menjaga dia atau menolong dia, atau melakukan tanggung jawab yang mungkin sebenarnya itu bukan tanggung jawabmu. Atau mungkin self-esteemmu mulai terganggu. Tidak lagi merasa pantas, tidak lagi merasa layak seperti sebelumnya, sebelum bertemu dengan orang itu. Kalau kita mulai merasa diri kita lebih rendah, diri kita lebih rendah dibandingkan sebelumnya, sebelum bertemu orang tadi, sebelum sering berinteraksi dengan orang tadi, coba mungkin pertanyakan, jangan-jangan kamu mulai mengambil tanggung jawab atas kondisi emosional orang tersebut, atas tanggung jawab orang tersebut, atas kalimat-kalimat yang dilontarkan seakan menyalahkanmu. Itu hati-hati kalau udah dimanipulasi begitu. Kita makin low, makin lama makin rendah, kita makin ngerasa seakan bertanggung jawab untuk um, memperbaiki dia. Padahal kan nggak bisa. Itu circling terus, lama-lama kitanya yang terserah. Mau jadi cemas, mau jadi uh, rendah diri, mau jadi gimana-gimana, makin banyak itu risikonya. Berarti karena situasi emosional seseorang kan memang di luar kendali kita, jadi juga jangan berusaha untuk mengubah atau menyembuhkannya gitu. Nyambung Enggak, enggak. dengan ini pertanyaannya, apakah bisa melalui pengobatan reguler ke profesional itu bisa akan hilang? Itu tergantung diagnosisnya, Mbak. Hmm. Hmm. Jadi, kalau diagnosisnya berat, misalnya narcissistic personality disorder atau borderline personality disorder atau apalah personality disorder, pokoknya yang kata kata belakangnya personality disorder itu panjang. Hmm. Mungkin, tapi panjang. Kalau diagnosisnya berupa diagnosis klinis yang bukan personality itu mungkin, tapi kadang butuh butuh interaksi lain sama psikiater misalnya. Kalau tadi ngomong personality itu ranah psikolog lebih banyak. Bisa, Hmm, gitu. tapi panjang. Jadi nggak mungkin sekali cerita, dua kali cerita, case selesai itu nggak mungkin sih. Biasanya take years, tahun, dua Wow. tahun gitu. Jadi hitungannya tahun. Mau nggak orangnya? Iya, itu dia. Kalau cuma caranya bisa, tapi Mm-mm. motivasi untuk berubah itu karena cenderung orang-orang yang toksik itu kan menganggap apa yang terjadi di diri saya, ketidaknyamanan saya itu kan tanggung jawab orang lain. Kenapa Mm-mm, saya yang harus betul. berubah? Kan begitu. Jadi repot, nggak ada motivasi untuk kita sadar dan berubah akhirnya. Tapi mungkin kalau kalau mungkin jawabannya mungkin. Ya, apalagi kalau orang tua ya, Dok ya. Bagaimana Hmm. kita bilangnya? Kalau orang tua kenapa-kenapa yang salah langsung anak. Kalau durhaka ini Mm-mm. anaknya. Udah berapa Iya, kali betul. saya ketemu begitu. Bukan orang tua saya maksudnya. Oke, sekarang masuk dari pertanyaan komunitas Mamis Deli, Dok. Bagaimana menghadapi orang yang selalu mengeluh dan selalu menganggap dirinya sebagai korban? Dia selalu benar dan orang lain selalu salah. Ini yang playing victim gitu ya, Dok? Menghadapinya. Kalau Ini yang memang harus paling. bertemu, gimana menghadapinya? Kalau memang harus bertemu, yang pertama stop pretending that this toxic behavior is okay. Berhenti berpura-pura bahwa
kalimat-kalimat yang manipulatif, kalimat-kalimat yang secara konstan menunjukkan bahwa orang lain yang bersalah, saya tidak, dan blaming ke sekitar itu oke. Jadi berhenti menormalisasi hal tersebut. Kamu punya hak untuk bicara tentang persepsimu juga. Berdiri pada persepsimu. Jadi kalaupun biasanya orang kayak gitu kan kemudian akan menginfluence orang lain ya. Oh si ini juga salah, si itu salah, aku tuh korban dan lain sebagainya. Biasanya jago banget untuk influence. Coba untuk berdiri tetap dalam persepsimu. Jangan ikut-ikutan menilai seseorang benar salah hitam putih dari cerita seseorang saja. Karena dunia nggak pernah sehitam putih itu. Mau ada yang misalnya, ini kita ngomong misal agak kasar nih. Kita mau nyalain pemerintah atas COVID, tapi pasti sebenarnya ada sisi baik pemerintah juga atas COVID. Atau kita mau ngomongin sisi jelek orang yang nyari engagement di Instagram dengan cara yang aneh-aneh misalnya. Walaupun itu iya jelek, tapi kalau kita mau lihat sisi lain mungkin ada yang baiknya. Walaupun ya nggak sepenuhnya sama mungkin ya, mungkin yang jelek lebih besar kadarnya atau yang baik lebih besar kadarnya itu konteks berbeda. Tapi tidak pernah 100% benar dan tidak pernah 100% salah. Jadi kalau kita mulai sering mendengar ini salah, ini salah, ini salah, coba stand up for your own perception gitu. Enggak, mungkin dalam persepsi orang itu orang lain salah, tapi bisa jadi itu tidak sepenuhnya benar. Bukan tidak benar ya, tidak sepenuhnya benar karena benar salah itu nggak 100% benar atau 100% salah, itu mixed begitu lah. Relatif. Iya, relatif. Tidak sebagiannya mungkin tidak benar. Nah, sudah, kamu boleh speak up habis itu. Misalnya kamu nggak nyaman sama orang yang bercerita bahwa dia terus-menerus jadi korban. Sorry, aku kok nggak nyaman ya sama ceritamu kalau kamu terus-menerus merasa jadi korban. Atau aku kok nggak nyaman ya kamu terus-menerus nyalain orang lain atas apa yang ada pada dirimu. Kalau orang yang kayak gitu diajak berargumen seperti tadi, biasanya responnya adalah marah atau malah ikut nyalahin. Tapi itu nggak apa-apa. Karena ingat, apa yang dia katakan tentang tadi itu lebih menggambarkan dirinya ketimbang menggambarkan realita yang ada. Jadi apa yang kita ceritakan, kita kisahkan itu kan sebenarnya lebih menggambarkan diri kita ketimbang menggambarkan sekitar. Jadi nggak apa-apa kalaupun dia marah, oh, mungkin itu memang yang sedang dia rasakan, dia sedang marah kepada sekitar. Paling tidak kita ngasih tahu bahwa aku tuh nggak nyaman loh, jadi paling nggak kalau kamu mau cerita kayak gitu, jangan ke aku terus, coba ke yang lain gitu. Karena kamu bertanggung jawab atas kesejahteraan jiwamu. Kalau kita nggak kasih boundaries, dia akan nabrak terus kan kita yang nggak enak. Speak up dan jangan terlalu menormalisasi. Kita seringnya menormalisasi, oh iya itu benar salah dia. Akhirnya kita yang terinfluence. Jangan. Oke, sekarang masuk ini pertanyaan paling banyak sebetulnya tentang toxic parents. Ini rame banget kalau pembahasan I toxic parents tuh ya. know, pasti banyak itu. Jadi kakak saya termasuk ke dalam kategori toxic parents untuk anaknya. Ini dia nggak nyebut sih kasusnya seperti apa. Gimana cara menyadarkannya? Karena saya kasihan sama keponakan saya. Anda tidak bisa, itu jawabannya. Iya. Jawabannya yang bisa hanyalah dirinya sendiri. Jadi mungkin kasih tontonan Mamis Daily ini ke kakakmu ya setelah Iya. itu biar dia Iya, betul. refleksi sendiri. Tapi kalau kamu yang ngasih tahu, percayalah itu tidak mungkin. Iya. Ini konsep yang harus kita pegang teguh teman-teman. Mami, Daddy, ini konsep yang perlu kita pegang teguh. Emosi kita, perasaan kita, pikiran kita itu tanggung jawab kita. Ekspektasi kita pun itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab anakmu. Kalau anakmu tidak mencapai ekspektasimu, pilihannya bisa dua. Bukan cuma anakmu tidak melakukan yang terbaik, bisa juga ekspektasimu nggak logis. Hati-hati dengan kita melemparkan ekspektasi, hati-hati. Aku kan maunya yang terbaik untuk anak. Sejak kapan manusia tahu yang terbaik? Sejak kapan? Sejak kapan yang kita pikir baik itu baik? Sejak kapan? Manusia nggak sebegitu hebatnya untuk tahu. Tapi aku udah hidup duluan. Kalau ngomong hidup-hidupan duluan itu kayaknya dinosaurus hidup duluan tapi punah, kan nggak guna hidup-hidupan duluan. Hati-hati, emosi kita, perasaan kita, pikiran kita itu tanggung jawab kita. Jangan lemparkan itu ke anak. Sadari bahwa anakmu itu bukan ini sering terjadi memang sih ya, tapi ini kebudayaan. Kita menganggap anak sebagai gambaran kita yang belum selesai. Oh, papa dulu gagal ini, kamu harus begitu. Kalau papa S2, kamu harusnya S3. Kayak gambaran fantasi saya yang belum selesai. Padahal
Anakmu bukan fantasimu, dia his own person gitu ya. Dia dirinya, bukan kamu yang tergambarkan. Bukan pula ini juga mungkin ini sering terjadi juga. Kalau kita menganggap anak sebagai dalam tanda kutip mainan, umur 1 bulan 2 bulan kita seru bermain sama anak-anak. Sebenarnya umur selanjutnya tuh kita masih nganggap dia anak-anak. Sorry, kita nganggap dia mainan. Mainan untuk memuaskan ego, dia dapat nilai sekian, muasin ego saya. Mainan untuk muasin cerita saya ke keluarga, anakku udah menang ini loh, anakku udah menang ini loh. Kalau nggak menang, seakan diri kita yang terluka. Padahal kan harusnya nggak ada hubungannya ya. Kalau anak dapat nilai jelek, sebenarnya dia udah terluka. Kenapa kamu harus ikutan melukai lagi? It doesn't make sense. Ingat bahwa dia, anakmu, itu dirinya. Susah kalau bahasa Indonesia. His or she's, his own person atau her own person. Ya, itu utuh. Bukan perpanjangan dirimu. Lalu, emosimu itu tanggung jawabmu. Kalau kamu kecewa, kamu marah, selain nyalain anak, yang sebaiknya itu dilakukan di opsi paling terakhir, coba cek ekspektasimu dulu. Bagaimana ekspektasimu? Jangan-jangan ketinggian. Jangan-jangan kamu mikir nggak logis. Jangan-jangan yang kita sebut terbaik adalah imajinasi atau fantasi kita tentang diri kita yang tidak berhasil kita capai. Lah kalau kamu aja nggak berhasil capai, kok kamu jahat banget tega-teganya anakmu disuruh capai? Mbok ya tahu diri. Kalau kamu nggak bisa Iya. capai, iya kalau kita nggak bisa capai kan kemungkinan anak tidak mencapai juga besar. Kok ya mau jadi eh, gambaran begitu? Hati-hati. Terus jangan jadikan anak untuk meningkatkan self esteem. Tadi kita udah bahas sedikit, tapi self esteem itu memang akan naik dan turun. Dan itu self esteem itu apa ya? Harga diri ya, Iya. keberhargaan diri. Eh, jangan jadikan anak patokan untuk self esteemmu. Kalau kamu ngerasa self esteemmu rendah, ya itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab anak untuk kamu harus berprestasi, kamu harus hebat, kamu harus spesial supaya self esteemku tinggi. Ya enggak, ya kamu yang harus berprestasi, kamu yang harus belajar hal baru, kita yang harus evaluasi diri supaya kita merasa konten itu cukup, Iya. penuh begitu ya. Tercukupi, ya. Tercukupi, kita perlu merasa cukup dulu supaya anak bisa sama-sama belajar tentang perjuangan, tentang rasa cukup, tentang berusaha yang terbaik. Itu usaha yang lebih baik untuk membuat anak belajar ketimbang kita jadi toxic, manipulatif, nyalain terus gitu. Jangan. Emang paling gampang tuh nyalain orang lain. Kamu itu gampang. Iya. Emang paling gampang ngajarin anak belajar itu dengan nunjukin orang tuanya juga senang belajar sih. Kalau aku rasakan Nah, sendiri ya Dok, kayak iya kita baca itu buku, dia. anak baca buku. Aku belajar, anak Mm-mm, mau belajar gitu kan. Jadi memang memberi contoh dulu. Nah, tapi aku betul. jadi penasaran sih Dok, ada nggak sih, bisa nggak sih misalnya kita datang ke psikolog atau psikiater gitu ya, terus saya mau menjalani serangkaian tes, biar kalau nanti punya anak, saya tidak mengulang masa lalu saya yang dulu gitu. Jadi untuk sebelumnya gitu. Jadi sebelum punya anak kita persiapan dulu nih. Apa nih yang kira-kira akan saya lakukan pada anak saya dan saya sembuhkan dulu, itu bisa nggak sih? Marriage preparation counseling itu penting memang. Hmm. Nggak gitu common ya memang di Indonesia, Mm-mm. cuma marriage preparation counseling itu mungkin dilakukan, bisa dilakukan. Mungkin bukan sekedar tes ya. Wawancara itu lebih banyak menangkap hal yang penting ketimbang alat tes. Kalau Hmm. wawancaranya dilakukan secara jujur loh ya, kecuali kalau kita nutupin ya nanti nggak bagus hasilnya. Tapi kalau kita jujur, itu malah lebih banyak memberikan informasi bagi psikolognya. Tapi itu bisa dilakukan. Hmm. Pola komunikasi nanti akan tampak, pola kita berhadapan dengan stresor akan tampak, harapan fantasi kita akan tampak. Itu perlu diselesaikan dulu sebelum punya anak. Punya anak atau nggak punya anak ya, nikah kan masalah ya. Ya Iya, itu perlu betul. diselesaikan. Iya, Gitu. betul. Wah, berarti bisa nih. Mungkin ada teman-teman yang belum menikah atau belum punya anak dan mau persiapan jadi orang tua, persiapan jadi istri, jadi suami, jadi orang tua. Coba dulu deh, mendingan ya, jangan tiba-tiba menikah tanpa tahu apa yang akan dihadapi. Karena waduh, kalau kita lihat di Twitter, di Instagram itu campaign-campaign menikah kayaknya indah banget ya Dok. Iya, indah. Bener sih, tapi itu hanya sebagian kebenaran, sebagian lainnya nggak ditampakkan. Iya, betul. Katanya pacaran tuh boros. Ya ampun, kamu tidak tahu menikah dan punya anak seboros apa Oh, kamu belum tahu harga popok ya? gitu. Aduh, jadi pesan-pesan ini ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menghadapi orang tua yang over perfeksionis? Karena saya lelah dituntut sempurna terus.
Hmm. Itu banyak sekali ya. Itu gambaran, itu biasanya gambaran dari orang tua yang tidak sempurna, pengen anaknya sempurna. Itu kan nggak rasional banget deh. Saya aja nggak bisa sempurna, anak bisa sempurna. Tapi gini teman-teman, coba kita ingat-ingat ada nggak sih manusia yang sempurna? Pun kalau ada manusia yang sempurna ya, pun ya, kalau ada yang manusia yang sempurna, apapun agamamu, misalnya Nabi Muhammad dianggap sempurna, Yesus dianggap sempurna, Buddha dianggap sempurna, siapa lagi sih? Kalau Hindu saya nggak tahu, dianggap sempurna gitu. Ada nggak yang nyinyirin? Ada. Mau kamu Hmm. sempurna juga tetap dinyinyirin sama orang tuamu. Iya betul. Iya, kalaupun kamu sampai ke sempurna nih, kalaupun Hmm. tiba-tiba kita bisa jadi sempurna gitu, tetap aja dinyinyirin sama orang tuamu. Jadi ini permasalahannya bukan sempurna atau tidak sempurna. Hmm. Permasalahannya adalah ada pada persepsi orang yang eh, sedang mau mengkritik tadi. Ingat bahwa persepsi itu tidak sama dengan diri kita. Become self sufficient, menjadi diri yang cukup, menjadi diri yang utuh, konten, itu syarat untuk semua orang yang sehat. Em, dengan mari secara jujur tidak menilai dirimu dari persepsi atau pendapat orang lain, termasuk orang tuamu. Saya suka banget filmnya si Will Smith yang bawa anaknya tuh apa? Ada Pursuit happiness of happiness. Happiness. Ya, Pursuit of Happiness. Hmm. Will Smith kan bilang gini ya ke anaknya, jangan pernah izinkan seorang pun mengatakan kamu nggak bisa. Hmm. Bahkan kalau itu saya. Itu Hmm. wow. Inspiratif gitu ya. Iya, inspiratif. Hmm. Jangan pernah mendengarkan ada orang yang bilang kamu nggak bisa sekalipun itu orang tuamu sendiri. Ya kerjakanlah, ya lakukanlah. Dirimu itu pribadi yang terpisah dari orang tuamu. Sekalipun saya nggak bisa menyangkali bahwa kebutuhan untuk diterima, diakui, dihargai oleh orang tua itu kebutuhan yang inherit ada dalam diri kita. Tapi kalau orang tuamu tidak mampu memenuhi kebutuhanmu itu, kebutuhan untuk diterima, dihargai, itu artinya kamu perlu mencari kebutuhan itu dari tempat yang lain yang sehat. Kata, tolong garis bawahi, yang sehat. Dari prestasi kah? Dari kebaikan kah? Lagi rame nih yang sebar-sebar kebaikan di masa Covid kan? Hmm. Dari manapun, asal itu baik, penuhi kebutuhanmu dari sana. Alihkan kebutuhan dari penerimaan, kasih sayang dari orang tua yang nggak ngasih tadi ke pihak lain yang sehat. Terus hmm, buat ini safe space, rasa Oh ya, aman yang safe space itu bahasa Indonesianya apa sih? Dari tadi saya mikirin itu loh, safe safe space. space tuh udah aman. Mungkin Iya, itu. butuh support dari orang lain, tapi yang aman gitu kan. Dimana kamu Iya, bisa merasa aman. Hmm. ya itu bahasa Indonesianya. Tempat aman di mana kita bisa lari kalau ada misalnya lagi orang tua lagi ribut tadi, kita punya tempat yang berlindung yang aman. Kita tahu bahwa kita utuh terlepas dari orang tua merendahkan atau tidak merendahkan. Ini ilustrasi yang sering saya pakai di praktek saya. Kalau saya misal kamu pasien saya begitu, misal kamu menganggap saya adalah dokter terbaik di dunia. Kamu mempersepsi bahwa saya adalah dokter terbaik di dunia. Apakah itu menjadikan saya dokter terbaik di dunia? Jawabannya enggak. Pun sebaliknya, kalau kamu mengatakan bahwa saya adalah dokter terburuk di dunia, bodoh, nggak bisa apa-apa. Misalnya kamu mengatakan itu, apakah itu menjadikan saya dokter terbodoh di dunia? Enggak. Saya Nggak juga. tetap diri saya. Tidak terpengaruh dengan apa yang orang katakan atau persepsi orang terhadap saya. Saya tetap saya. Miliki itu, pandangan tadi. Mau orang tuamu memuji, mau orang tuamu menghina, sebenarnya dirimu tuh nggak berubah. Kamu ya tetap kamu sekarang. Yang bisa kita jadikan patokan adalah sikap, perilaku, cara kita menghargai orang, persepsi kita terhadap dunia, dari hari ke hari. Bukan dari kata orang tua. Karena apa yang mereka katakan, kita ulangi lagi, apa yang mereka katakan ada lebih banyak menggambarkan tentang diri mereka ketimbang tentang kamu. Jadi itu bukan tentang kamu. Kamu yang tentang Hmm. kamu. Gitu. Aku juga pernah nonton nih psikiater di YouTube, nambahin aja sih dok. Jadi katanya kalau memang kita punya toxic parents, yang pertama kali dilakukan adalah kamu punya rencanakan dulu cara untuk keluar rumah, seperti misalnya saving up untuk dana hidup sendiri, juga lalu apa ya, mencari tempat perlindungan lain. Jadi intinya tuh selalu untuk kabur gitu nggak sih dok jadinya? Sebenarnya kalau Mm-mm. ngomongin
ngomongin toxic people atau toxic parent, memang secara termudah itu bukan bukan facing ya, bukan Mm-mm. dihadapi. Cara termudah ya kamu jadi dirimu, pergilah. Karena nggak bisa ngubah dia tuh nggak bisa. Terus kita nggak bisa merasa baik-baik aja kalau tiap hari ngeliatnya kayak gitu kan nggak mungkin. Paling Iya, gampang betul. ya bukan kabur ya, menjaga diri dengan menjaga jarak. Nah itu lebih tepat. Iya, betul. Melarikan diri sebenarnya kalau kalau bahasa Bahasa kasarnya mudahnya, melarikan diri. Iya. bahasa sok politisnya menjaga diri. Mm-mm. Nah, sekarang nih suami. Suami tidak bisa bersikap tegas pada orang tuanya, padahal orang tuanya membuat kondisi finansial suami saya berantakan. Hobi minjem dalam jumlah besar, tidak mengembalikan dan digunakan untuk hal yang nggak penting. Waduh, gimana membuat suami bisa bersikap lebih tegas pada orang tuanya? Karena merasa mertua saya sudah toksik karena buat kondisi rumah tangga kami sering berantem. Nih, sorry nih Mas Jimmy, aku potong dulu sedikit. Aku kan kebetulan financial planner juga ya. Jadi rata-rata nih kalau kalau kondisinya keuangan dengan orang tua itu tuh nggak ada masalah keuangannya. Rata-rata nih orang-orang yang sandwich generation masalahnya ada di komunikasi dengan orang tua. Jadi bagaimana sih caranya? Ini kan berarti masalah komunikasi juga dong. Gimana seseorang bisa bersikap tegas gitu pada orang tua? Ada tipsnya nggak sih? Saya perlu ngejelasin mulai dari umur 12 tahun nih. Per umur 12 Mm-mm, tahun, boleh. per umur 12 tahun kita harusnya mulai terpisah dengan orang tua. Ada fase namanya separasi individuasi. Jadi kita mulai terpisah sama orang tua sebagai individu. Kamu ya kamu, saya gitu. Itu memang mulai terjadi. Makanya remaja berantem sama orang tua, makanya mulai terpisah, berjarak gitu karena itu fase-fasenya. Nah, ada yang mungkin tidak selesai dan akhirnya tetap jadi anak mami dalam tanda kutip atau anak papi ya. Diri orang tua dengan diri dia seperti tidak terpisah, atau mungkin itu juga berkaitan dengan budaya. Kalau budaya kita kan anak yang nggak nurut itu dianggap durhaka, anak yang nggak yang mengabaikan orang tua dalam tanda kutip dianggap durhaka. Jadi ketakutan-ketakutan akan konsep tadi bisa membawa kita pada tindakan atau persepsi tertentu. Sehingga mungkin bukan proses separasinya yang bermasalah, tapi proses kognisinya yang bermasalah. Tapi di antara dua itu kalau kalau bermasalah, ya masalahnya adalah kamu tidak sedang jadi dirimu, entah itu ayah atau istri. Saya beberapa Istri. kali nemu, saya beberapa kali nemu kasus perceraian, case-nya kayak gini sih, Mbak. Jadi Hmm. suaminya jadi anak mami atau istrinya jadi anak mami atau papi, dan begitu dipertemukan keluarga yang harusnya adalah dua orang utuh, si mertua ini jadi kayak bayang-bayang besar. Mm-mm. Ini repot. Ingat, yang ini kita sih perlu ngingetin ya bahwa eh, nggak durhaka itu nggak sama dengan harus nurutin semua keinginan orang tua. Kita bertanggung jawab atas diri kita. Kalau kita rasa secara evaluasi itu nggak baik, maka itu nggak baik. Tapi mungkin kalau bicara, kita perlu bicara dalam situasi yang dingin dan dituliskan. Terus tuliskan topik yang mau kamu bicarakan. Soalnya kalau kita nggak ngomongin topik yang mau dibicarakan, itu nanti eh, ngawur, ngaco gitu. Dari misalnya Mm-mm. ngomongin orang tua, nanti akan dibandingin sama orang tuamu, dibandingin sama keluargamu, dibandingin nggak selesai. Permasalahan utamanya yang lagi dibahas nggak selesai. Sepakati dulu di common ground, kita mau diskusi soal apa nih? Kita mau penyelesaian gimana? Saya pernah ikut course financial planner sih, Mbak, tapi nggak tahu bener apa enggak. Ya, bahkan uang yang untuk disumbangkan atau diberikan itu harus ada budgetnya ya per bulan, nggak Iya. boleh Mm-mm. nggak boleh lebih. Ya mungkin itu yang perlu kamu lakukan bersama suami, bukan nggak ngasih, tapi budgeting ini kira-kira berapa sih sebulan? Kebutuhannya misalnya ya, bukan karena keinginannya. Kalau kata Aladin, nggak ada uang atau kekuasaan yang cukup yang akan memuaskan keinginanmu. Nggak Mm. akan selesai-selesai. Tapi kalau kebutuhan, itu kan bisa dihitung. Itu aja. Sama, coba ingatkan tentang separasi individuasi ke suami. Kamu adalah pribadi yang utuh terlepas dari orang tuamu. Bukan nggak menghargai loh ya, bukan ya. Bukan. Mm-mm. Beda dengan mengabaikan, beda dengan, oh berarti nggak usah dianggap, beda-beda. Tapi menganggap sebagai saya pribadi yang dewasa, orang tua juga pribadi yang dewasa. Kita bicara layaknya orang dewasa. Dan menurut Mm-mm. aku juga durhaka kan konsep yang sangat abstrak ya. Durhaka menurut orang tua, kalau menurut kita ternyata kita orang baik dan kita sudah lakukan sebaik yang kita bisa, seharusnya sih kita udah nggak bisa lagi menilai diri kita sebagai durhaka gitu nggak sih dok? Betul betul. Kalau dilihat Mm-mm. konsep durhaka dari Malin Kundang, durhakanya dia kan orang tuanya baik, terus menolong dan lain sebagainya, dianya kurang ajar. Itu kan konsep durhaka. Lah kalau sekarang konsep durhaka orang tuanya kurang ajar, tapi orang tuanya yang bilang anak durhaka.
Kan nggak fair ya jadinya ya. Tapi biasanya gitu loh dok, kalau orang tuanya yang sehat secara mental tuh nggak akan dong ngomong ke anaknya durhaka. Bener-bener, kecuali anaknya Iya, durhaka mungkin ya kayak serius. malin kundang gitu. Tapi mungkin juga Mm-mm. tetap gak bilang. Iya, mungkin nggak bilang karena dia justru orang-orang yang berempati kayaknya nggak mungkin dia bilang ke anaknya sendiri Nggak durhaka mungkin, ya kan. nggak mungkin. Oke, berikutnya adik saya usia 35 tahun belum bisa nikah karena semua pacar yang dia punya selalu dikritik sama mama. Padahal menurut saya baik-baik saja. Dan adik terlalu takut untuk membantah mama. Kenapa? Ini berarti orangnya overly kritik ya. Ah, ah, Kenapa ah. sih ada orang yang overly kritik? Rasa takut. Nggak tahu Hmm. rasa takut terhadap apa ya. Rasa takut terhadap kegagalan, rasa takut terhadap penolakan, atau karena dia takut ditolak, dia nolak duluan. Saya nggak tahu. Sangat besar. Kalau kita kritik kan kita melihat celah karena kita eh, aware, anxious, takut terhadap sesuatu yang mungkin di masa depan ya. Kita pikirnya tentang 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 kesempurnaan. Padahal nggak ada manusia yang sempurna. Lagi-lagi tidak ada Hmm. manusia yang sempurna, saudara. Kalaupun ada, ibumu tetap mengkritik. Iya. Ingat bagian itu. Tapi pertanyaannya lebih baik bukan kenapa sih, Mbak? Karena pertanyaan kenapa, ini sering nih. Kita sering nanya, kenapa ya orang tua saya begini, kenapa ya orang tua saya begitu. Mm-mm. Padahal kalaupun ada jawabannya, orang tuamu tetap begitu. Mending nanya Iya. gimana. Gimana ya menghadapi orang tua yang seperti ini? Nah, jawabannya mendingan enaknya gimana? Gimana ya menghadapi orang tua seperti ini? Mungkin saja kita perlu berempati dulu. Oh, mungkin dia dulunya juga dikritik. Mungkin dulunya dia banyak hidup dalam rasa takut sehingga terus-menerus demikian. Itu hanya menjelaskan, bukan membenarkan ya. Why itu kan pertanyaan penjelasan, tidak membenarkan perilakunya. Next, how? Setelah kita berempati, oh ternyata begitu. Maka yang perlu kita lakukan ketimbang berargumen berantem, berikan dia rasa aman. Mama, aman kok. Ini secara umum baik. Nggak apa-apa. Memang ada aja kurangnya. Kayak mama pilih papa, kan ada aja kurangnya, tapi tetap nikah saya ada, gitu misalnya. Karena dia nggak akan bisa melawan dirinya sendiri. Loh, tapi itu mama, makanya mama nggak mau kayak kamu kayak mama gitu. Lah, aku kan anaknya mama ya, pasti mirip-mirip lah. Terima gitu ya. Terima. Ya udah terima aja. Ya kalau Buat rasa kalau aman. iya buat rasa aman. Kalau menurut aku sih ya udah biarin aja kalau ibunya nggak setuju. Iya, kalau kamu aliran yang seperti itu malah lebih bagus ya. Terserah mama nggak setuju. Ya saya nyaman, saya ngerasa sehat dan aman, ya silahkan. Tapi kan Iya iya. ada yang ini ya ibu-ibu banget gitu. Itu Mm-mm. make sure ibumu aman. Tapi kemungkinan juga ibumu nggak aman. Kalau udah ibumu tetap nggak ngerasa aman ya pilihanmu mau nikahin ibumu apa nikahin salonmu. Iya, tapi orang-orang kayak gitu ada juga yang pada akhirnya setelah menikah nih, lalu si istrinya dibuat seperti ibunya, itu juga ada kan yang bilang seperti itu, Itu yang juga kayak, ada. tapi ibu aku tuh, ya kamu nikah aja sama ibu kamu, Iya, iya nikah aja kan? sama ibu lo, bener-bener. Iya. Oke, ya pertanyaan selanjutnya ini perasaan-perasaan yang ada hubungannya dengan tidak happy selama masa kehamilan. Saya sengaja beraktivitas berat dengan harapan keguguran. Saya harus gimana, Dok? Ah ini mungkin Mbak jawab Mbak sebagai sisi yang hamil. Emang hamil rasanya happy ya? Happy terus gitu Enggak. hamil. Enggak, nah gini loh, buat orang-orang yang belum pernah hamil, mungkin ada juga kan kalau kita lihat di iklan tuh kan begitu dapat dua garis merah test pack tuh kan orang langsung kayak, wah bahagia, happy gitu. Kalau aku tuh takut banget dok, aku nangis. Karena aku takut tidak bisa membesarkan anakku, maksudnya anak kan anak gitu, apakah aku bisa membesarkan anak? Jadi aku nangis lama banget, sampai cukup stabil lah, cukup stabil dan akhirnya nerima bahwa kayak ya apa mau nangis mau gimana pun ya ini anak akan tetap lahir anyway gitu. Jadi tidak semua perempuan bahagia saat hamil sih dok. Itu Itu sebabnya banyak jawaban. anak yang membuang-buang anak juga kan banyak kan. Itu aku paham Mm-mm. setelah aku hamil. Jadi Betul, betul. gimana ya? Ini ini yang perlu kita set sebagai ekspektasi. Mm-mm. Eh, Wanita hamil dan bahagia itu iklan, teman-teman. Realita tidak pernah sesederhana Mm-mm. itu. Belum belum perubahan hormon, belum perubahan bentuk fisik, belum suami yang nanti makin sibuk dengan hal lain karena harus memenuhi kebutuhan dua orang nantinya. Perubahan akan sangat cepat di sana dan mungkin membuat kita nggak bahagia. So let set our expectation lower, diturunkan ekspektasinya. Kamu nggak harus bahagia kok waktu hamil. Cukup cukup aja, cukup.
cukup sehat, cukup nyaman, cukup bisa tidur enak, cukup makannya bergizi, cukup aja. Bahagia nanti dulu. Karena tugas manusia itu sebenarnya bukan bahagia. Tugas manusia itu survive and grow. Dia survive and flourish. Flourish itu bertumbuh, berbunga tepatnya sih. Bukan tentang bahagia. Karena kalau cuma ngomongin bahagia, em, siapa sih orang bahagia yang lama-lama bahagianya nggak ada? Kamu beli iPhone 11 Pro Max pun paling berapa lama? Happy-happynya tuh Iya. sebulan, 2 bulan. Nggak gitu kan caranya kan. Mm-mm. Pun jangan jadikan alasan kamu nggak bahagia untuk hamil ini sebagai alasan untuk merendahkan dirimu. Oh, perempuan lain bahagia kok aku enggak gitu kan, biasanya membandingkan itu yang bikin diri ngerasa lebih rendah ya. Enggak, banyak perempuan lain pun yang nggak ngerasa bahagia. Tapi teman-temanku yang cerita bahagia, kalau orang cerita tuh emang cerita seneng-senengnya aja, nggak ada orang cerita jelek-jeleknya. Nggak akan ngaku, nggak akan ngaku. Ngakunya ya nanti ke psikiater tuh baru ngaku, ke psikolog baru ngaku. Kalau ke teman biasanya yang positif-positif, sukanya kan memotivasi ya orang Indonesia kan, Mm-mm. kenyataannya nggak gitu. Jadi nggak apa-apa kalaupun nggak bahagia, tapi kita perlu survive. Plus kamu mau olahraga berat pun kemungkinan untuk abortus apa sih keguguran itu nggak Mm-mm. besar sebenarnya. 90% keguguran itu sebenarnya karena urusan genetik, Mbak, bukan karena urusan aktivitas. Oke. Jadi defek genetik pada janin tertentu itu yang mengakibatkan keguguran. Itu jauh lebih besar angkanya ketimbang yang aktivitas fisik 90 loh. Itu kan besar sekali. Jadi kemungkinan kamu beraktivitas fisik dan keguguran itu besar. Tapi kalau aktivitas fisik buat sehat ya silahkan. Kalau buat keguguran sih Anda sedang hanya untuk sehat saja berarti ya. Malah semakin sehat ya. Malah jadi sehat. Itu bagus. Sehat saja. Hmm. Harus kurangin ekspektasi. Mm-mm. Jangan memasang ekspektasi kita akan bahagia saat kehamilan. Berharaplah saja untuk survive, cukup, content, flourish, itu baik. Tapi kalau berharap happy agak susah. Yang kedua, itu tadi saya baru ngomong yang normal. Yang kedua, Mm-mm. sekarang diagnosis depresi postpartum itu namanya diganti jadi depresi peripartum. Jadi ternyata depresi itu bisa terjadi sebelum masa Melahirkan. persalinan Mm-mm. dan melahirkan dan setelah masa melahirkan. Dan kedua-duanya itu sama saja ternyata beratnya. Kalau memang perasaan tidak bahagia ini bukan sekadar tidak bahagia, tapi tidak mampu merasakan bahagia, itu beda. Jadi benar-benar nggak bisa merasakan senang, rasanya tentang keinginan untuk mengakhiri hidup, menyakiti orang lain, atau menyakiti diri sendiri itu begitu besar, berarti udah waktunya kamu ke psikolog atau ke psikiater. Mulai dari manapun terserah, mau ke psikolog dulu boleh, mau ke psikiater dulu boleh. Tapi aku takut minum obat karena lagi hamil, ya ke Amin. psikolog. Yang penting ke profesional. Karena kalau itu udah ngomongin soal depresi, kita nggak bisa nanganin sendiri lagi. Nggak bisa cuma set lower expectation, terus Dan sebenarnya harus yang orang dicari itu ketiga. jangan bahagia sih menurut aku. Bahagia juga konsep yang abstrak dan itu cuma sekedar kayak perasaan yang disadari saat ini ya. Kalau mau dicari itu Mm-mm. tenang. Gimana biar caranya biar tenang, biar hidupmu lebih Ah, kalem gitu kan dok ya. Itu Mm-mm. lebih lebih logis untuk dicapai ketimbang kata Mm-mm. bahagia. Tadi juga ada beberapa pertanyaan itu soal narcissistic personality disorder. Ada yang bisa dijelasin singkat gitu nggak sih dok? Kayak gimana sih? Karena sepertinya aku baca-baca, sempat bikin artikel juga. Sepertinya banyak ya orang-orang dengan orang-orang narsis ini mungkin nggak NPD karena mereka nggak pernah didiagnosa. Cuman contohnya tuh gimana sih orang-orang yang punya narcissistic personality disorder ini? Tolong bedakan antara personality disorder dengan personality dulu. Personality disorder adalah gangguan kepribadian. Artinya harus ada gangguan. Hmm. Kalau hanya personality, itu nggak apa-apa. Jadi saya berkepribadian narsisistik, itu nggak apa-apa. Tapi Oke. Okay. traitnya, sifatnya, nanti kalau saya bacain, nanti kalau saya jelaskan sedikit di sini, itu kayaknya akan mirip-mirip sama personality disorder. Jadi tolong jangan label dulu, oh ini berarti NPD, jangan dulu. Hmm. Karena bisa jadi itu cuma personality trait, dan itu wajar. Karena semua orang punya personality trait kan ya. Apakah narsisistik itu lebih buruk daripada personality yang paranoid misalnya? Enggak juga. Kalau itu Hmm. sama-sama nggak disorder, maka sama-sama baik. Ingat, yang akan saya ceritakan di sini, ini memang kriteria, tapi hanya kriteria narcissistic personality disorder. Nanti kalau narcissistic personality tanpa disorder, bisa aja mirip, tapi jangan di label-label. Hmm. Kalau narcissistic personality itu biasanya dia menganggap dirinya spesial, punya sense yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Kita nyebutnya sih grandiose ya, lebih lebih Hmm. ngerasa lebih besar. Terus ada fantasi, ada gambaran tentang unlimited success,
unlimited power, unlimited brilliant, jadi gue pinter banget, cantik banget, atau kaya banget, atau apa lagi ya, kuat banget gitu lah. Itu cukup sering dalam fantasinya mereka. Menganggap dirinya spesial berbeda dari orang lain. Nah, ini yang sering saya ajak buat kampanye bareng-bareng. Nggak apa-apa nggak jadi spesial. Mm. Jadi rata-rata itu baik. Jadi mediocre Baiknya tidak apa-apa. nggak apa-apa. Terus eh karena karena kebutuhan tadi dia mandang dia spesial, dia kuat banget, cantik banget, kaya banget dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini cenderung butuh pem- admiration tuh apa sih? Pemujaan. Pe- Pujian. pujian. Orang-orang ini butuh pujian yang berlebih. Jadi kalau nggak dipuji, rasanya saya sedang direndahkan. Kalau kamu ngerasa kamu nggak dipuji, nggak dihargai, terus kamu ngerasa orang lain sedang menghinamu atau merendahkanmu, calm down dulu. Enggak, dia nggak lagi menghinamu. Nggak ada yang lagi menghina di sana. Terus eh, cenderung eksploitatif karena sifatnya ini. Karena saya butuh power besar, prestasi besar, dan saya sewajarnya sebagai manusia tentu saja tidak mampu melakukan semua itu, akhirnya saya memanfaatkan orang lain untuk melakukan hal-hal tadi. Yang kemudian itu nanti saya caplok sebagai prestasi saya. Hmm. Jadi manipulatif banget. Ya wajar juga karena kayak gini dia jadi kurang empati, nggak bisa merasakan rasa sakit, penderitaan, emosi yang dirasakan orang lain. Itu kenapa kalau kamu berhadapan sama NPD, dia nggak bisa ngerasain emosimu, marahmu, kecewamu kalau kamu lagi dimanipulasi. Maka saran tadi di awal sekali, hmm, bicarakan tentang perasaanmu. Karena dia nggak bisa berempati, maka kamu perlu speak up. Saya tidak suka sikap Anda tentang, nah itu, sampaikan. Karena dia akan marah kok, karena dia akan menganggap itu rendah. Nggak apa-apa, daripada kamu yang menderita, mendingan kamu ngomong deh. Nggak apa-apa. Lalu, gampang cemburu sama orang lain, prestasi, Hmm. kehebatan, dan lain sebagainya. Arogan juga kadang-kadang. Tapi nggak harus semuanya dari semua yang tadi saya bacain ya. Hmm. Ada beberapa aja, dan saya nggak akan nyebutin berapa, nanti soalnya dihitung-hitung sendiri. Nggak Itu bisa disebut dong. nggak bisa, nggak boleh. Itu disebut Mm-mm. personality disorder gitu. Oke, satu lagi deh dok, ini tentang toxic positivity nih, yang kemarin aku sama dokter Jimmy sempet DM tentang toxic positivity. Iya, iya, iya. Jadi ada yang nanya, mana tadi pertanyaannya? Gara-gara sejak tahu toxic positivity, saya jadi lebih takut ngasih saran ke temen yang curhat. Gimana solusinya? Gimana cara menanggapi orang curhat tapi tidak jadi toxic positivity? Untuk yang belum tahu, dokter Jimmy bisa jelasin dulu toxic positivity itu contohnya gimana? Nah ini, toxic positivity itu over generalize. Jadi dia Hmm. mengeneralisasi secara besar-besaran perasaan optimistik yang besar sebagai bagian dari untuk kita menyangkal atau mengabaikan perasaan yang tidak nyaman, sedih, kecewa dan lain sebagainya dari orang lain di depan kita. Jadi toxic positivity itu berbeda dengan menyampaikan saran, bukan. Toxic positivity itu kita menyangkal perasaan orang lain dan mengeneralisasikan maunya yang positif terus. Jadi beda banget ya ngasih saran sama toxic positivity. Karena begini, kita udah denger nih toxic positivity, terus semua orang ngasih saran, kita bilang oh toxic positivity lu gitu. Enggak juga sih, kadang itu sebenarnya saran yang netral, cuma karena kita nggak mau dikasih saran, kita menyerang orang yang ngasih saran dengan bilang toxic positivity. Selama kita tidak menyangkal emosi orang tersebut, kita nggak lagi toxic positivity. Toxic positivity itu gini, ada orang cerita, curhat, sedih, nangis. Kamu harusnya nggak boleh sedih, kamu harus bersyukur. Banyak orang lain yang lebih lebih sial nasibnya dari kamu gitu. Itu kan kita lagi menyangkal penderitaannya. Tapi kalau misalnya aku lagi sedih, aku lagi murung gitu. Oh iya, kamu lagi sedih ya. Kira-kira apa sih yang aku bisa lakuin buat kita lebih tenang? Makan bareng yuk, makan bareng gitu, misalnya. Atau keluar bareng gitu. Itu kan nggak apa-apa ya sebenarnya. Atau misalnya, kemarin kamu kelihatannya habis sholat lebih tenang, gimana kalau kita lebih rajin ibadah misalnya untuk yang gaya copingnya spiritualism, boleh aja. Tapi kalau misalnya gaya copingnya bukan spiritualism, ya jangan diucapkan. Itu Hmm. beda-beda. Maka yang menjadi poin terpenting di sini adalah menyadari kebutuhan orang tersebut, tidak menyangkal emosinya, lalu sampaikan saja persepsimu atau pendapatmu, asal tidak menyangkal.
Maka itu bukan Hmm. toxic positivity. Toxic positivity itu tuh kayak menyangkal emosi lain, just be positive, nggak boleh sedih gitu. Itu baru toxic. Kalau kayaknya kita perlu latihan sama-sama untuk melihat perspektif yang berbeda deh dari hal ini. Mungkin ada yang baik ya. Kita kan nggak lagi menyangkal. Kita lagi mengajak melihat perspektif lain. Itu boleh. Jangan menyerah. Ya nggak juga. Oke, mungkin lagi capek. Tapi yuk berusaha. Kan lain ya. Yang penting yang emosinya nggak disangkal. Tapi kalau kita mau mengajak yang lain, itu boleh. Keduanya harus ada bersamaan. Gitu. Itu toxic positivity. Jangan sembarangan ngomong toxic positivity. Kasihan yang mau ngasih saran soalnya. Iya. Jadi intinya validasi emosi dan empati ya, Dok. Validasi emosi dan empati. Setelah itu kalimat selanjutnya terserah Anda. Aku baca-baca komennya nih banyak yang pengen nonton bareng orang tua katanya nih live kita, Dok. Iya, kadang-kadang mau di bahkan ya kalau orang tua itu ada yang udah expert yang ngomong pun ya kalau mereka tidak menganggap itu benar ya nggak akan dianggap benar juga sih. Jadi mau kamu kasih tontonan juga belum tentu bisa berubah. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun seperti itu. People believe what they only believe. Nggak Iya. akan. Jadi ubahlah dirimu sendiri saja, jangan mengubah orang lain. Tidak bisa. Mungkin bisa, tapi hanya keberuntungan yang bisa. Kamu tidak bisa. Nah, itu juga nyambung sama yang tadi menikah. Kalau kalau menikah mungkin dia berubah, kalau punya anak mungkin dia berubah. Wow, tidak. Mungkin sih, mungkin. Cuma kemungkinan kecil banget. Jangan berharap Hmm. kemungkinan kecil. Iya, dan mungkin Kecil banget. berubahnya bukan gara-gara kamu, berubahnya gara-gara memang dia mau berubah gitu ya. Iya, nggak ada hubungannya Mm-mm. sama punya anak atau nikah. Nggak, jangan, jangan. Jangan ambil persepsi itu bahaya. Oke, ini kayaknya nggak ada lagi, rata-rata pertanyaannya sama, Dok, dan dokter juga mau praktek ya? Mau visit, Oh, mau mau visit. Oke. jalan-jalan. Mau jalan-jalan ke rumah sakit. Oke, kalau Iya. gitu, Dok, thank you banget Thank you ngobrol-ngobrolnya banget, siang Mbak. ini. Seru banget, seru-seru. Seru banget. Nanti kayaknya sih habis lebaran. Kalau kita mau ngobrol lagi boleh ya, Dok ya? Boleh Masih banget, cari-cari siap. Kita topik. ngobrol-ngobrol. Cari-cari topik. Ya. Siap, Oke siap. deh kalau gitu. Thank you, Dokter Jimmy. Thank you, Mbak. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa.